Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar sore hari ini? Semoga kabar baik dan senang ya, karena Dede Adika bisa kembali lagi nih hadir menemani Pesona Inspira di bincang-bincang tangkas, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting live dari 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo bekerja sama dengan LPTP Surakarta ya. Hari ini kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Sudah berapa kali Kak Awe, berarti dari 6 kali perjumpaan kita di Tangkas? 5 berarti. 5 ya? Satu kali absen? Iya, satu kali absen. Oke, luar biasa. Sudah terdengar ya, ada Kak Awe. Pastinya kita masih membahas seputar tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Ini juga termasuk sesi terakhir ya, dari rangkaian kerjasama bincang-bincang tangkas antara Pesona FM dan juga LPTP. Tapi mungkin ke depan akan ada kerjasama lagi, siapa tahu ya. Amin, amin. Semoga masih ada lagi nih kerjasama yang lainnya. Pesona Inspira silahkan ya, yang nanti mau gabung, mau nanya-nanya, boleh banget langsung aja SMS ataupun WhatsApp, kirim di 0823 2383 9996. Apa kabar Kak Awe, sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat Kak Dika. Gimana kabarnya, baik-baik saja? Harus baik. Harus baik ya. Walaupun tadi siang hujannya agak ngagetin. Betul sekali. Yang penting kalau nggak hujan bukan Wonosobo. Betul banget ya. Tiap hari emang kalau Wonosobo tuh emang harus hujan sih, luar biasa. Yang penting tetap jaga kesehatan ya. Betul Kak Dika. Ya, tetap jaga kesehatan biar aktivitasnya tetap berjalan dengan baik juga. Dan sore hari ini kita di bincang-bincang tangkas kita akan mereview ya soal perjalanan program tangkas, entah itu yang ada dengan Radio Pesona ataupun sebelum-sebelumnya ya, karena tangkas ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Betul 4 tahun ya. 2019. Kalau awal mulanya seperti apa Kak Awe? Ya, 2019 pertama kali Danone bersama LPTP itu di Wonosobo untuk ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah dalam mencegah stunting. Memang namanya bukan tangkas dulu, kemitraan menuju cegah stunting. Ada kemitraannya. Karena memang nggak bisa sendiri. Baru di 2020 itu memang kita cetuskan itu nama tanggap gizi dan kesehatan anak stunting, yang kebetulan berjalan sampai sekarang dan sudah diteruskan oleh program-program rata-rata dari Akuat, terutama yang di Pasuruan itu Kak. Nah itu juga menggunakan tangkas juga gitu. Oke, jadi tangkas ini selama 4 tahun apa saja sebenarnya yang dicapai gitu, keinginannya gitu? Oke, jelas kalau yang tujuan jangka panjangnya ya berharapnya Wonosobo bisa segera turun ya kasus stuntingnya dan tidak menyumbang kasus-kasus yang baru. Itu harapan jangka panjangnya. Jangka pendeknya, wah ini kemarin yang kita ceritain banyak dari kader sendiri, kader bisa mandiri, nggak lagi orang nyalain kader. Iya betul. Karena di mana-mana kader begini begitu gitu. Ya harapannya kader bisa mandiri, memberikan pelayanan yang terbaik, masyarakatnya jadi senang ke posyandu, jadi sadar juga, jadi sistemnya jalan gitu, Terus di luar itu dengan pekannya masalah kesehatan juga berharapnya bisa berdampak ke yang lain. Misalnya dengan anaknya sekarang sudah sering sehat, orang tuanya sudah bisa mungkin fokus buat yang lain gitu kan. Kan soalnya kadang begitu ya, karena masalah penyakit aja orang jadi fokus sama penyakit terus gitu. Betul, jadi kurang produktif gitu. Apalagi kalau kita ngomong stunting, padahal masih banyak sekali masalah malnutrisi selain tinggi badan ya, tinggi badan yang pendek, stunting ini ya. Masih ada obesitas dan sebagainya, masih banyak. Nah harapannya bisa segera turun dan kasus-kasus lain juga bisa mengikuti gitu. Oke, semoga bisa saling beriringan ya. Betul. Ya, jadi untuk Pesona Inspira yang mungkin mengikuti dari awal, ini perjumpaan ke-6 kita sudah menghadirkan banyak sekali narasumber, entah itu dari medis maupun non medis ya. Betul. Semuanya dihadirkan di sini. Dan kalau kita review, kita sempat ngobrol juga sama beberapa orang yang luar biasa. Ada Dr. Eni waktu itu ya. Dr. Eni, terus selain Kak Awe fasilitator LPTP juga ada Kak Durotur. Betul. Ya. Dan tim kami. Tim ya. Ya. Terus juga masih banyak yang lainnya ya. Pokoknya ada dari PLKB Kak Naila. PLKB sama betul. Bu Bidan Bu Zuni. Iya, kemarin jauh-jauh dari Kepil, luar biasa. Betul. Ya. Kita import yang dari jauh-jauh dulu. Biar takutnya kan dulu kita pernah punya program di Pulau Saren juga kan Kak.
Memang Pak Kades sering kadang ngeluh, mungkin gara-gara kita paling jauh jarang dapat itu ya, perhatian gitu. Makanya sekarang yang jauh dulu. Iya, biar merasa tidak ditinggalkan. Oke. Benar. Dan luar biasanya karena emang isu stunting ini beberapa tahun terakhir jadi isu yang cukup, kalau saya bilang hangat, diprotes kemarin ya. Isu yang panas gitu. Oh iya, betul. Panas, isu ini isu panas. Jadi memang segala yang kita sampaikan ini akan sia-sia kalau memang tidak sampai langsung ke masyarakat gitu ya. Betul. Makanya ada yang dari pihak pedesaan kita sebar luaskan juga, mungkin di area perkotaan bisa dengar gitu ya. Iya. Dan mungkin hal-hal ini juga yang ingin dicapai ya sama mungkin program Tangkas untuk Iya. publikasi gitu. Ya jelas, intinya masyarakat Wonosobo bisa jadi tambah mandiri, terutama yang kami dampingi, dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain atau wilayah-wilayah yang lain gitu. Harapannya seperti itu, karena memang namanya program ya Kak ya, berarti kita nggak ada yang tahu gitu. Bisa saja program Tangkas tidak lagi ada di Wonosobo gitu. Oke. Cuma kan nilai yang sudah diberikan ke teman-teman di lapangan, harapannya bisa diwariskan. Oke, luar biasa. Dan semua seri apa nih? Seri pertama ya. Iya, Karena seri kita belum pertama. tahu nih akan ada kedua yang ketiga Betul. atau enggak, kita belum tahu ya. Jadi ada total 6 kali perjumpaan kita. Ini bisa dilihat juga nanti di YouTube-nya Radio Pesona FM. Kalau yang pengen ngulang lagi menonton, silahkan bisa langsung berkunjung ke YouTube ya. Oh, iya. Dan di kali ke-6 ini kita akan mencoba lagi review materi-materi yang sudah pernah disampaikan, khususnya untuk stunting ini ya, menguatkan kembali bagaimana soal stunting dan juga cara pencegahannya supaya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat gitu ya, karena mungkin nggak semua orang punya Betul. apa ya, Pemahaman pemahaman soal yang itu, ya. sama gitu. Terus mungkin bisa kita review sedikit pencegahannya ya Kak Awe ya. Oke. Mulai dari yang paling sederhana deh, seperti apa? Oke. Mungkin sebelum pencegahannya tetap kayaknya definisinya harus kita ulang-ulang dulu. Oke, nih, oke, Kak, ya. boleh, Mungkin boleh, walaupun boleh. di Pesona itu keren sekali, maksudnya sudah ada itu ya, tayangan sendiri ya. Oh, ada. Keren sekali. Keren. Yang jelas saya pengen menyampaikan pesan bahwa masyarakat jangan lagi apa ya namanya ya, mudah sakit hati. Tahu anaknya, mungkin ada yang tidak sengaja gitu ya, atau yang tidak tahu menyebut anaknya stunting, itu malah jangan jadi jangan diambil apa ya, Diambil hati. iya diambil baper. hati, jangan baper. Karena sebenarnya kalau memang itu disampaikan oleh tenaga kesehatan atau yang memang ahlinya, sebenarnya itu adalah pengingat ya bagi kita orang tua supaya segera memperbaiki masalah gizi ini. Yang jelas memang stunting itu sekali lagi yang juga sering ditayangkan di Pesona gitu, memang fisiknya memang terlihat pendek. Nah, yang diakibatkan memang gagal tumbuh ini memang diakibatkan karena masalah gizi dan ada yang bilang sanitasi yang buruk juga gitu. Iya. Karena hubungannya soal riwayat penyakit kronis. Nah, selain itu sebenarnya bukan hanya tinggi badan, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kita bahas stunting, yang kita takutkan adalah soal kecerdasan, karena memang kecerdasan tidak bisa dilihat secara fisik. Kita hanya bisa lihat indikatornya. Kok dokter ini kemarin bilang indikatornya adalah lewat tinggi badan, karena tinggi badan pertumbuhannya lambat. Yeah. Nah, di balik itu selain kecerdasan, jangan lupa bahwa stunting itu juga mempengaruhi pertumbuhan organ-organ yang bisa mempengaruhi kalau tidak bertumbuh dengan baik. Nanti takutnya anak-anak kita di usia muda malah sakit-sakitan gitu. Iya, betul. Jadi tidak produktif, pendidikannya jadi nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Nah, makanya cara pencegahannya jelas kalau dari definisi tadi soal gizi ini ya. Berarti soal gizi kita sudah harus mulai sadar. Mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua kita yang muda-muda ini paling gampang ya tadi diterapkan isi piringku gitu. Saya sering mengutip dari salah satu ahli gizi dari Dinas Kesehatan namanya Mas Wira. Bahkan dia mencontohkan, dia sering menerapkan isi piringku gitu. Itu adalah hal yang bagus gitu. Mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman muda yang lain atau orang tua lah, setidaknya di rumah bisa mengajarkan anaknya itu makan bergizi dengan cara tadi isi piringku. Nah, mungkin isi piringku aja kalau saya kadang kecek di desa aja banyak juga yang nggak ngerti. Iya, betul. Masih ingatnya 4 sehat 5 4 sehat sempurna. 5 sempurna. Sekarang udah dimodifikasi ya. Iya, sudah jadi gizi seimbang Gizi ya. seimbang. Diterapkannya malah lebih gampang karena kita nggak lagi suruh ngukur-ngukur berapa gram ini ya. Iya. Cuma betul, memang suruh ini ya, bagi piringnya sendiri. Yang penting piringnya jangan dikasih spidol. Nah itu. Maksudnya bukan piringnya yang dibelah-belah terus dibagi. Betul, ya. iya.
Ya kira-kira diperkirakan lah sepertiga seperti itu. Terus selain gizi jelas masalah sanitasi, mulai dari kebiasaan cuci tangan PHBS ya. Mulai dari cuci tangan yang sepele harusnya. Kita juga sebenarnya bisa belajar dari COVID kemarin Kak Dika. Iya betul. Bahwa sebenarnya yang dilakukan COVID itu sangat berguna, tidak hanya untuk COVID-nya sendiri, untuk termasuk untuk pencegahan stunting itu sangat relevan gitu. Cuci tangan supaya nanti kumannya tidak menginfeksi anak nggak sakit. Nanti kok sakit jadi tumbuhnya terhambat dalam waktu lama, nanti resiko stunting. Betul. Makanya ajarkan di rumah ya sering cuci tangan pakai sabun gitu. Kalau perlu ya selalu bawa sabun kemana-mana ya. Iya, karena yang kita dapat dari kebiasaan baru new normal ya. Banyak orang bilang new normal, ternyata emang nggak cuma ke COVID-nya aja, tapi kebiasaan baik itu juga berpengaruh ke hal-hal baik lainnya gitu. Iya. Termasuk selain cuci tangan, soal sampah juga ini. Ini semua yang berkaitan ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah stunting? Soal sampah juga pengaruh karena kita masih banyak melihat di pedesaan itu buang sampah di sungai Kak ya. Apalagi kalau soal sampah mungkin sisa makanan walaupun tidak lebih mending, cuma ada yang selain sampah BAB-nya pun juga ke sungai. Iya benar. Nah, saya juga sering temukan daerah atas itu. Masih banyak terjadi. Ya kita berdoa semoga terus menurun. Nah padahal kan yang ditakutkan masyarakat yang tercemar yang masih menggunakan air untuk konsumsi dan sebagainya kan bisa kena dampaknya. Jangan-jangan mungkin yang di atas sehat-sehat, yang di bawah nanti yang kena dampaknya sakit. Ya. Betul. Iya betul. Karena sifatnya dari hulu ke hilir. Makanya emang harus dijaga benar-benar dari atas sampai aliran ke bawahnya gitu kan. Betul. Makanya pemerintah kan sangat gesit ya Kak. Kalau kita lihat ini untuk pembangunan jamban. Ya walaupun selama 2 tahun ini kalau saya ikut rapat di Bapeda itu pasti pembahasannya Wonosobo ini kok soal jamban ini pokoknya peringkat 1 nih yang paling tertinggal gitu ya. 1 apa 2 lah pokoknya tinggi gitu ya. Ya perlahan karena memang kalau kita semua hanya mengandalkan pemerintah pasti akan lama. Padahal sebenarnya kan tanggung jawab jamban itu kan memang septic tank terutama ya, itu kan tanggung jawab rumah ya, individu, keluarga, rumah tangga. Makanya yang bisa kita lakukan ya misalnya kalau belum punya jamban ya belum punya septic tank, ya instalasi aja di rumah secara mandiri kalau memang mampu gitu. Nah kalau tidak setidaknya misalnya menunggu bantuan, setidaknya ya tunggulah dengan tertib ya, tidak perlu sayang dulu tidak usah lah, ikuti aja lah alurnya dari yang sudah disiapkan pemerintah, pasti baik kok. Terus selain jamban juga, nah ini yang cukup masih jadi krusial ini adalah soal pendidikan juga ini. Nah pendidikan memang kalau kita lihat pembahasan isu kesehatan itu di dunia mungkin di SD, SMP, SMA itu memang masih jarang ya. Kami bisa bercerita begini itu karena dulu tahun 2020 kan kembali Danone dan LPTP itu pernah bekerja sama untuk LPTP pernah menjalankan program namanya Generasi Sehat Indonesia Kak Dika. Jadi program itu singkatannya GESIT. Jadi program GESIT ini masih berjalan di Jawa Tengah, cuma tahun ini memang tidak di Wonosobo. Intinya program ini memang mulai menanamkan nilai soal kesehatan reproduksi, kesehatan remaja. Itu memang dari dunia pendidikan gitu, terutama SMP SMA. Nah ini mungkin pesan yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau dari pendengar, dari pemirsa Pesona ini ada yang guru, mungkin bisa menanamkan nilai-nilai itu gitu di bangku sekolah. Apalagi kalau kita lihat juga memang untuk screening aja, untuk misalnya di anak-anak SMA SMP aja screening anemia itu juga masih cukup langka kalau saya tahu gitu. Nah kalau kita semua bisa lakukan bersama, mungkin nggak perlu harus nunggu dari teman-teman dinas kesehatan, perlu semua dinas kesehatan ya. Mungkin sekolah menurut saya juga punya tanggung jawab juga gitu, untuk selain mengedukasi ya ikut melakukan screening mungkin ya. Iya betul. Apabila misalnya ada anak-anak remaja putri yang memang memiliki resiko anemia, terlalu kurus ya karena misalnya diet dan sebagainya kan, biasanya kalau di remaja kasusnya itu ya body goals, pengen kayak Blackpink gitu ya. Padahal kalau misalnya lingkar lengannya aja di bawah 23,5 itu kan nanti kalau misalnya kebiasaan itu diteruskan, berat badannya kurang, cenderung anemia dalam waktu lama, nanti kalau hamil akan kebawa, nanti ke anaknya. Betul, anak akan memiliki resiko stunting juga. Makanya dari dunia pendidikannya juga penting gitu. Terlepas memang kalau untuk selain screening memang edukasi ini memang kunci penting ya. Karena
banyak sekali masalah stunting itu dikesampingkan karena masyarakat nggak tahu dampaknya. Tapi begitu sudah tahu, sudah terlambat biasanya. Oke. Soal edukasi sendiri memang kalau kayaknya ya kalau di Indonesia mungkin secara umum membicarakan tentang seksual khususnya gitu ya agak tabu gitu ya untuk dibicarakan secara edukasi, padahal jelas tujuannya, jelas maksudnya gitu ya, dan dari program itu juga mungkin coba mulai ditanamkan gitu ya dari sedini mungkin usia mereka, karena SMP aja udah pelajaran reproduksi manusia kan gitu materinya. Saya tuh kebetulan karena pernah mengikuti Dokter Eni juga, dan kapan itu memang Dokter Eni pernah mengisi di seminar di salah satu program Tangkas tahun ini. Memang beliau tuh benar yang Kak Dika sampaikan, memang harus menanamkan, dan memang sebenarnya kalau fokusnya untuk anak remaja ini mengenalkan dan mengajari mereka untuk memahami reproduksi mereka. Memang jangan lagi kita bicara tabu ya. Karena ini soal untuk masa depan. Betul. Jadi memang agak dilematis, tapi memang mau nggak mau hal ini memang harus diberikan edukasi sejak sedini mungkin gitu ya. Dan memang ini juga yang sedang dijalankan mungkin ya melalui program-program yang sedang digarap juga mungkin LPTP bekerjasama dengan berbagai lembaga lainnya gitu. Itu Dinas KB kan salah satunya nggak digarap. Itu bagus sekali maksudnya untuk pencegahan, udah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Atau mungkin kalau dari kami mungkin bersama dari Danon, untuk pemirsa yang pengen tahu nih soal edukasi remaja itu saya dapat dari mana gitu ya. Di internet jelas banyak, mungkin bisa saja kunjungi di gesit.id misalnya. Gesit.id. Ya, itu kan itu juga salah satu konten dari Generasi Sehat Indonesia yang dulu Wonosobo pernah ada di sana, kan masih berlanjut terus se Indonesia sekarang. Nah itu mungkin bisa cari informasi di situ gitu. Jadi lebih pasti ya. Memang informasi dari sumber-sumber yang pasti ini juga perlu diarahkan juga gitu ya. Jangan sampai asal buka ternyata sumbernya nggak jelas, justru informasinya nggak tepat, malah kemakan iklan nanti. Iklannya nggak jelas padahal salah ngeklik gitu. Oke, Pesona Inspira, kami akan segera kembali lagi setelah jeda ya. Jadi silahkan sekali lagi boleh langsung bergabung. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Mungkin punya pengalaman tersendiri ketika di Posyandu. Kemarin banyak banget ya justru pertanyaannya tuh ketika pengalaman di Posyandu atau apa gitu. Silahkan boleh langsung kirim SMS ataupun WhatsApp di 0823 2383 9996. Kami akan segera kembali. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali lagi Pesona Inspira, masih di Bincang-Bincang Tangkas, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Bersama saya Dede Andika dan juga Kak Awe dari fasilitator LPTP Surakarta ya. Tadi kita udah review sedikit dan kita lanjutkan lagi tentang stunting sendiri itu ada itu ya, waktu kritisnya gitu ya untuk penentuan si anak gitu ya Kak Awe ya. Itu di 1000 APK 1000 hari pertama kehidupan. Berarti dari awal janin sampai usia kira-kira anak 2 tahun. Hal-hal penting apa yang harus diperhatikan di masa-masa kritis ini Kak Awe? Kalau bahasa gampangnya jelas makannya ya. Dari ibu hamil aja kan ya, untuk janin bertumbuh ya butuh nutrisi gitu. Bahkan sebelum dilahirkan berarti ya? Betul, karena kadang kan gini, kebiasaan remaja itu kan menentukan kebiasaan kita nanti di dewasa. Kalau kita dari awal sudah hidup tidak sehat, nah nanti begitu hamil mau membiasakan itu juga agak susah biasanya. Iya betul. Jadi ngidamnya seblak gitu kan. Makanya memang harus dicicil dari sekarang ya. Mumpung teman-teman yang misalnya masih merasa remaja gitu ya. Saya masuk gak nih? Masih. Mungkin tempatnya saya pemuda. Kalau ya teman-teman yang masih di SMP SMA, sebenarnya ini waktu-waktunya yuk mulai dari sekarang gitu. Dan jangan terlambat gitu. Karena memang banyak sekali ya orang tua muda walaupun sudah tidak menikah di usia anak gitu ya, tapi orang tua muda begitu punya anak nggak siap gitu. Pas anaknya kebetulan nanti di Posyandu hasilnya jelek, nanti ada yang sakit hati gitu ya, macam-macam. Maksudnya mungkin setidaknya bisa menjadi contoh dengan tadi mengkonsumsi makanan yang sehat, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dikurangi seperti kebiasaan merokok. Soalnya kalau kita ngomong dilarang merokok ya idealnya seperti itu kayak. Idealnya. Cuma kalau saya lihat kayak di Temanggung dan Wonosobo ini agak susah ini. Agak sulit ya. Iya agak sulit ya. Ya setidaknya kita bisa tahu tempat misalnya.
entah remaja atau siapapun misalnya yang sedang merokok ya, kalau harus ke rumah misalnya ada anak kecil, itu lebih baik sebelum berinteraksi ya harus lepas pakaian dulu, mandi dulu, karena jangan lupa bahwa asap itu masih meninggalkan debu-debunya itu. Oke. Itu bahkan sebenarnya sudah mulai terlihat juga gitu ya, ketika banyak teman-teman di sekitar Dedi juga yang di rumahnya tuh kayak nyiapin ruangan sendiri gitu. Kalau dia pengen ngerokok berarti harus ke ruangan belakang gitu. Ketika ada tamu yang emang biasanya ngerokok bareng harus ke belakang gitu, nggak boleh masuk ke ruang tengah ataupun lain sebagainya karena ada debai gitu ya, ada bayi gitu. Betul, nah kebiasaan seperti itu ya yang mungkin harus mulai dibiasakan ya. Iya, apalagi nanti syukur-syukur kok dia merasa kok saya merokok sendiri akhirnya berhenti gitu. Oh iya. Itu dapat hidayah. Mungkin saya ingin cerita. Jadi di tempatnya Dokter Eni kebetulan di Solo di Kelurahan Punggawan, Solo itu mereka pernah dapat penghargaan karena benar-benar bisa melakukan perubahan di masyarakatnya. Seperti apa itu? Jadi benar-benar menghentikan kegiatan merokok di rumah. Tapi mereka menyediakan namanya pangrok. Apa itu? Panggon rokok. Oh. Jadi itu disediakan di setiap perempatan pojok-pojok rumah itu selalu disediakan. Yang menarik akhirnya yang awalnya mungkin jarang ketemu tetangga akhirnya mulai ketemu karena merokoknya bertemu gitu ya. Iya, mereka jadi punya base camp ya. Iya. Nah, praktek ini sebenarnya juga teman-teman Tangkas bawa, salah satunya kemarin di tempatnya Bu Zuni di Dusun Meranggen itu kebetulan Pak Kadusnya itu sangat keren karena begitu kita sampaikan gitu konsepnya, beliau langsung oke, kita coba 2032 kalau tidak salah. Meranggen bebas asap rokok gitu. Nanti kita akan buat spot-spot merokok. Itu sebenarnya inisiatif yang keren gitu. Nah, mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman yang pemirsa yang lain gitu. Mungkin kalau nggak harus skala kelurahan, skala desa, setidaknya di rumah lah kita bisa buat panggon-panggon rokok kita sendiri gitu. Iya, betul. Karena harus dimulai dari rumah kita sendiri ya. Ketika kebiasaan itu udah kejaga di rumah, ketika keluar pun melakukan hal yang berbeda mungkin agak canggung juga buat kita sendiri gitu. Iya, sama halnya ketika ngerokok. Nah, program Tangkas sendiri sudah 4 tahun berjalan. Iya. Kalau di Wonosobo sendiri seperti apa Kak perkembangannya dari program Tangkas ini? Program Tangkas kita selalu belajar ya, selalu membenahi kekurangan-kekurangan kami. Jadi jelas kalau misalnya bisa dibilang apakah program Tangkas ini sudah bisa mengentaskan stunting, jelas sangat jauh dari itu. Cuma praktek yang kami lakukan setidaknya bisa menjadi contoh mungkin untuk desa-desa lain atau untuk kelompok lain. Itu salah satu yang sudah kita capai. Ya misalnya paling gampang soal ini sekolah lapang ya. Sekolah lapang keluarga sehat itu salah satu bentuk pendekatan kami untuk mengedukasi keluarga. Jadi kita kumpulkan itu ibu-ibu, ibu hamil atau ibu balita untuk kita belajar. Jadi kayak sekolah tiap minggu gitu kita ketemu gitu ya. Seru juga buat ibu-ibu ya. Nah, salah satunya capaian yang sangat memuaskan gitu ya, yang harapan kami bisa diteruskan itu ada di Pagerjo, KDD. Jadi salah satu pesertanya gitu memang anak-anaknya memang dulu resiko stuntingnya kita bisa bilang besar ya. Nah, sekarang sudah lulus dari itu, sudah tidak lagi di kategori pendek anaknya, sudah lebih sehat, tidak sakit seperti dulu. Yang kedua, ibunya sekarang begitu lulus sekarang jadi kader. Jadi ini adalah hal yang baik karena ternyata memang banyak sekali kita temukan desa itu kalau dengan jumlah kader yang ada itu sebenarnya jelas kurang karena banyak sekali sebenarnya tugas-tugas di desa ya, terutama soal kesehatan itu banyak sekali, dan kader yang ada itu jujur saja mungkin masih kurang. Nah, tapi untuk merekrut itu kadang susah orang-orangnya. Nah, harapan kami dengan program-program kami ini bisa setidaknya meningkatkan ya partisipasi teman-teman itu, karena sudah tahu oh berarti ini penting, ya bisa jadi ikut jadi kader gitu. Memang silakan dikoreksi kalau salah ya. Kadang kalau di desa-desa itu tipikalnya lebih butuh kayak role model gitu ya. Udah ada contohnya yang berhasil baru orang-orang baru ngeh nih, oh iya ternyata benar juga gitu ya. Apakah hal-hal itu juga yang ditemui di desa dampingan-dampingan dari Tangkas ini? Itu jelas beberapa kali kita temukan gitu ya. Makanya itu yang kadang juga sedikit menghambat karena biasanya
misalnya kita kalau mau jelasin hindari obesitas tapi yang ngomong gemuk gitu ya, Oke. itu langsung diragukan gitu ya. Benar-benar. Nah akhirnya kalau kembali lagi kalau kita buat sekolah lapang ini memang kita sudah forum ini ada forum edukasi gitu ya, bahwa mereka punya kesadaran itu karena kita ajak untuk melakukan praktek gitu, bukan lagi hanya kita isi materi gitu. Nah intinya memang di di kegiatan-kegiatan seperti sekolah lapang ini memang kita ingin meningkatkan kesadaran kritisnya teman-teman. Jadi kalau memang yang mengikuti pasti juga ada yang tidak fokus gitu ya, ya tetap susah untuk berubah. Tapi yang benar-benar komitmen konsisten untuk ikut, jelas karena dia bisa berubah lebih baik. Nah pasti otomatis sekitarnya mulai mendengarkan gitu. Oke, dari berbagai desa ini kan pasti punya tantangan dan kendala masing-masing ya. Jelas. Kalau dilihat sejauh ini sebenarnya apa kendala utamanya gitu, dan mungkin kekhasan dari masing-masing wilayah itu seperti apa Kak We di desa-desa? Oke. Kalau kendala dulu ya. Kendala utama jelas jarak ini ya. Jarak ya. Karena Wonosobo itu luas sekali ya. Benar. Dan kebetulan memang kami di ujung-ujung gitu biasanya tempatnya. Tapi itu bukan jadi penghalang semangat kami untuk ke sana. Terus yang kedua ini biasanya yang kami masih temukan, bukan sering, sebenarnya itu bentuk dukungan dari pemerintah, bukan pemerintah kabupaten tapi pemerintahan desa. Nah ini sebenarnya hal yang sangat krusial gitu. Karena kembali lagi kalau tadi kita ngomong yang disampaikan Kak Dede tadi, masyarakat desa itu butuh role model. Sebenarnya salah satu role model yang ada di desa kan adalah teman-teman pemerintahan desa sendiri ya. Nah kalau memang dari pemerintah desa saja sudah tidak bisa kurang ya, ibaratnya misalnya ada yang kurang menunjukkan perhatiannya soal itu, ya biasanya akan terlihat itu di desa itu biasanya keseriusan untuk pengentasannya itu akan terlihat gitu. Nah itu memang masih jadi problem. Nah kembali lagi karena teman-teman pemerintah desa ini ada yang sebenarnya mungkin karena belum tahu isunya gitu. Mungkin dengarnya hanya taunya stunting anak pendek gitu ya. Mungkin taunya hanya yang sependek-pendek itu gitu. Iya, betul. Tapi begitu setelah dijelaskan banyak juga akhirnya mulai sadar, ya sudah, baru dia bisa merumuskan gitu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi kita juga dulu pernah ada kasus seperti itu ya, mungkin terkesan dulu kalau ngomong stunting itu disepelekan gitu ya. Mungkin pas itu memang bukan di desa lokus, bukan desa yang banyak. Cuma memang kita kebetulan karena ada kepentingan program selain program stunting, kita juga edukasi di sana. Nah, karena mereka tahu akhirnya oh iya ini serius ya. Kalau misalnya ini tidak ditangani, lah besok penerus-penerusnya siapa gitu. Cuma karena mereka punya pemikiran sendiri, akhirnya mereka akan fokus, saya akan fokus di pencegahan pernikahan anak. Itu adalah hal yang sangat bagus gitu. Nah itu kendala-kendala seperti itu yang mungkin bisa diatasi dengan ya kita harus saling memberi informasi gitu. Dan jangan hanya nunggu teman-teman dari pemerintah, dari LPTP, mungkin komunitas yang lain, organisasi yang lain, ayo mulai bisa ikut menyebarkan gitu. Oke, dan sekarang juga makin banyak ya, maksudnya kayak orang-orang atau mungkin komunitas juga yang mulai membahas isu stunting ini juga di sela-sela kegiatannya. Sebenarnya jadi hal yang menarik, tapi di sisi lain juga kayak terlalu banyak informasi, takutnya membuat masyarakat bingung gitu ya. Ya, makanya di sini juga Tangkas, khususnya LPTP juga bekerja sama dengan pihak-pihak itu ya untuk bisa jalan beriringan. Betul. Karena kalau kita menjelaskan banyak informasi soal stunting berbeda-beda tiap instansi pasti akan buat bingung. Ya. Tapi kalau misalnya seperti yang kita lakukan, namanya juga kemitraan ya. Yang jelas teman-teman LPTP Danon, ya kita akan selalu sejalan dengan teman-teman dinas gitu. Jadi pesan yang dibawa harus sama gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang di desa gitu ya, di kota, di wilayah perkotaan gitu, kalau misalnya mengalami terlalu banyak informasi jadi bingung. Ya sebenarnya salah satunya gampang, tinggal dengarkan Pesona kan ini. Ini dijamin informasi. Ya, betul gitu. Atau kan banyak sekali media-media, misalnya bisa mengakses kalau misalnya di pemerintahan kita bisa tanya aja sama kok di wilayah-wilayah itu ada penyuluh KB ya, kemarin ada Mbak Nela. Itu salah satu upaya gitu sebenarnya untuk mencari tahu informasi yang baik seperti itu gitu.
Oke, luar biasa ya. Jadi beberapa memang ada kendala, tapi memang sebenarnya bukan kendala yang nggak bisa dihadapi ya, Kak. Iya. Memang mungkin perlu waktu yang panjang gitu ya, karena memang Ada satu lagi Kak, saya Apa kok ingat nih? kendala pernikahan anak. Oh iya. Ini memang yang paling sulit ya kalau saya lihat Di ya. Wonosobo termasuk masih tinggi. Saya masih kesulitan mendapatkan angkanya, cuma pengakuan dari bidan setempat, pemerintah setempat dari desa yang kami dampingi, kasusnya cukup banyak. Cukup banyak. Memang yang cukup pelik kan karena walaupun dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah sudah bilang sudah direm, sudah di stop ya ibaratnya ya, Iya. jalur untuk itu. Cuma kan kadang pada pelaksanaannya kadang mirisnya di pengadilan dapat surat, Dapat izin ya, dapat dapat izin. izin. Nah itu yang memang agak sulit. Akhirnya karena kita mungkin tidak bisa bergantung pada sistem hukum ini gitu, akhirnya memang harus dari kesadarannya sendiri gitu, bahwa memang betul, kalau kita belum di usia yang layak Siap, untuk pernikahan gitu ya. anak, yang siap gitu, yang mending jangan dulu gitu, mending kejar pendidikan dulu. Iya, betul. Karena memang itu juga berpengaruh ke yang lainnya ya, ketika Betul. pernikahan usia dininya tinggi, putus sekolahnya juga naik. Ya Stuntingnya juga naik gitu ya. betul, tinggi. Oke, berarti ya kumulatif gitu ya. Jadi Ya. efeknya domino gitu ya. Makin lama makin banyak juga. Oke, kita akan berbincang-bincang lagi. Masih ada satu sesi lagi, Pesona Inspira. Terima kasih, beberapa pertanyaan sudah masuk. Nanti akan kita sampaikan langsung dan dijawab oleh Kak Awe karena nggak ada temennya. Jadi dijawab sendiri. Mungkin ada Kak tapi nggak kelihatan ya. Oh, waduh. Agak serem. Agak serem. Oke, kami akan segera kembali. Pesona Inspira tetap di 92,1 FM. Pastinya masih di bincang-bincang tangkas, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting bersama LPTP Surakarta. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali lagi Pesona Inspira masih di bincang-bincang tangkas ya bersama Dede Andika dan juga Kak Awe. Pastinya dalam program kerjasama dari 92,1 FM Radio Pesona dan juga LPTP Surakarta. Kita sudah mereview beberapa perjumpaan terakhir dengan materi-materi yang luar biasa. Mungkin Pesona Inspira yang belum sempat nonton beberapa pertemuan kita boleh dicek lagi di YouTube Radio Pesona, itu ada semua. Silahkan boleh berkunjung ke YouTube, nanti bisa ditonton ulang di sana ya. Dan Kak Awi, tadi kita udah membahas tentang kendala-kendala ya. Ya. Terus ada nggak sih satu desa yang mungkin ini sukses banget gitu, bisa jadi percontohan desa lain gitu, ada nggak kira-kira? Oke, kalau dibilang sukses banget kayaknya masih jauh ya. Masih jauh ya? Cuma kalau menarik gitu ya, menarik untuk dikunjungi ya, karena nilai gotong royongnya, Oke. memperjuangkan pengentasan stunting ini. Ya sebenarnya tempat Bu Zuni salah satunya gitu. Oke. Walaupun yang desa lain yang kami sering promosikan juga di Desa Surun Gede di Kejajar. Oke. Dua desa ini yang cukup unik karena memang gotong royong dan kemauan dari segala lini itu tinggi di desa. Oke. Contohnya seperti apa, Kak? Kalau misalnya yang paling masif memang ini saya kehabisan kata-kata nih, untuk dusunnya tempatnya Bu Suni bertugas Dusun, itu ya. di Dusun Meranggen Desa Tanjung Anom itu benar-benar kemarin bisa membuat masyarakat untuk menanam di pekarangan aja karena untuk apa namanya, untuk membuat akses kebun gizi yang gampang itu bisa dilakukan masif gitu ya, masif satu dusun dan melibatkan gotong royong semua warga gitu. Oke. Nah itu ada hal unik yang masih sulit terjadi gitu. Soalnya kadang yang kelompok mayoritasnya mau, nanti yang minoritas nggak mau, malah jadi konflik gitu. Ngomong dari belakang. Nah kalau ini enggak, saya lihat itu luar biasa. Jadi begitu kita coba buat satu percontohan saja, langsung ini berlanjut terus sampai sekarang. Jadi padahal desanya tergolong baru, jadi kayak di Desa Tanjung Anom Dusun Meranggen ini kita baru inisiasi kebun gizi aja bulan November awal. Itu sudah ada rencana untuk mereplikasi kebun di tiap RT, itu sudah ada, bahkan sudah ini satu yang baru sudah OTW gitu. Dan itu benar-benar mandiri dari masyarakat. Nah sebenarnya ini yang kami harapkan gitu di desa-desa lain gitu, karena pencegahan stunting ini kalau mau kasus stunting ini berkurang, bisa dicegah, memang butuh keterlibatan semua
semua lini. Makanya kemarin dokter ini menarik sekali ya, dari pepatah bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi untuk membangun satu manusia yang baik itu butuh satu desa gitu ya. Iya, iya. Ya memang ternyata benar gitu. Karena kalau sendiri pun susah. Sulit, gitu. ya betul. Lalu gimana caranya? Kan desa dampingan ini kan terbatas ya Kak Awe ya. Betul. Cuma ada di beberapa wilayah. Kalau misalkan ada desa-desa yang ingin juga gitu, ada kemitraan atau kerjasama, atau setidaknya desanya ini jadi dianggap disentuh ya, karena banyak bilang yang katanya kok desaku nggak kebagian gitu. Oh iya, iya. Ini bagaimana aksesnya? Apakah bisa konsultasi atau mungkin ada akses lewat jalur lain gitu Kak? Ya, ya. Yang jelas untuk desa-desa lain yang misalnya untuk konsultasi gitu ya, apalagi misalnya untuk dapat misalnya kayak tools-tools yang kami gunakan, itu kami sangat senang membagikan gitu praktek terbuka baik ya, kami, sangat terbuka. ya. Nah itu salah satunya memang kita sedang menghidupkan lagi sosial media kami, namanya tangkas.idn ya. Tangkas.idn ya. Atau bisa WA di nomor saya gitu di 0822. Enggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Oke, 0822 2009 0946. Nah, nanti kalau lupa ada di YouTube. Nanti bisa dengan senang hati bisa tanyakan di sana. Apalagi memang banyak dalam berjalannya program kami, banyak juga misalnya kayak desa-desa yang butuh konsultasi misalnya soal pelatihan kader. Ya selama kami sanggup ya kita akan bantu gitu. Oke, jadi memang sebenarnya banyak aksesnya ya, jadi jangan khawatir, jangan bingung. Akses ini juga terbuka, bukan berarti yang bukan desa dampingannya nanti nggak dikasih tools yang sama gitu ya. Mungkin bisa ini Kak Dede, menambahkan Kak Dede ya. Bisa setidaknya bisa berkunjung ke desa-desa dampingan untuk belajar gitu. Oke, studi banding. Iya, ya nanti segala informasi itu nanti memang kita akan taruh di tangkas.idn gitu. Nah ini sedang lagi penghidupan karena kemarin kita habis ganti logo. Oke, siap. Mau diulang kembali gitu. Oke, bisa diakses di sana Pesona Inspira ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. KW ini menarik dari Kirana. Dari namanya sih orang tuanya fans Dewa 19 ya. Waduh. Ini angkatannya nih. Iya. Aduh, salah deh. Ini. Jadi pertanyaannya, apa sebaiknya yang dilakukan jika tetangga kita punya anak yang stunting gitu? Apakah kita memberikan motivasi kepada orang tuanya atau mungkin ada cara lain gitu ya? Dan bagaimana jika orang tua itu tidak menerima keadaannya anak ini stunting? Seperti apa sebagai tetangga gitu? Nah, ya. Ini isu yang sangat real ini. Deket ya ini ya. Tetangganya lebih peka gitu ya. Oh iya. Memang kasus ini yang agak pelik karena kalau kita langsung ujuk-ujuk edukasi gitu ya, atau ini stunting apa ya, walaupun tadi dengan menyebut anak ini stunting itu memang sudah sebenarnya salah dulu karena yang disampaikan dokter Eni, semua anak yang mungkin dari grafiknya kita ketemui pendek itu kita bilangnya berisiko gitu. Berisiko. Nah setidaknya memang harus diingatkan gitu. Memang harus diingatkan. Mungkin kalau memang ingatkannya langsung straight bahwa anak ini berisiko stunting, akan tadi kembali orang masih susah menerima konsep stunting tadi. Iya betul. Nah, mungkin yang ada bisa mengajak gitu ya, setidaknya ke posyandu dulu gitu. Nah dengan harapan kami gitu nanti di posyandu itu diberikan penjelasan yang layak gitu. Atau kalau memang kita tahu ya kalau memang bisa dikomunikasikan langsung akan lebih baik. Cuma prinsipnya untuk mengedukasi ke orang lain itu jangan sampai menyinggung gitu. Makanya gali dulu informasinya, dalami dulu. Kalau memang itu di wilayah pencegahan untuk pelurusan informasi contohnya ya itu sampaikan nggak masalah gitu. Nah nanti misalnya di luar itu kok orang tua tidak menerima. Nah kembali lagi ini sebenarnya sama kayak misalnya kita di posyandu, ada orang tua yang jelas anaknya secara grafik sama-sama ya, ini sama-sama dinilai sama tenaga kesehatan, anak ibu pendek gitu, tapi dia nggak terima. Nah sebenarnya lebih baik kalau saya sering pesan ke teman-teman kader itu, daripada kita ngurusi satu orang jadi kita sakit hati, jadi mengganggu semua kerjaan kita, mending kita fokus mana orang-orang mana yang kira-kira mau mendengarkan kita dan
mau berubah bersama gitu. Jadi kalau memang tetangga yang tadi susah untuk diberitahu, tapi setidaknya kakak Kirana ini sudah pernah menjelaskan, itu sudah langkah yang bagus gitu. Dan tidak perlu bertindak lebih dari itu sih menurutku. Nah, takutnya konfliknya akan melebar. Iya betul, karena banyak yang bilang kan mulut tetangga kan pedes ya. Tapi kalau kita ambil mungkin posisi atau dari segi lain ya, mungkin itu untuk pengingat kita juga gitu ya. Betul. Biar kita tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kak Awe. Ini dari Ibu Cinta. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu ya. Ini Ibu Cinta ini bertanya nih, sekarang kriteria stunting ini apakah bertambah, apakah ada perubahan selain berat badan, tinggi badan? Ada juga yang bilang kalau rambut anak berwarna kemerahan, berarti itu beresiko stunting. Apakah benar katanya? Lalu bagaimana dengan lingkar kepala dan lingkar lengan anak jika kurang dari rata-rata? Apakah itu juga termasuk kriteria beresiko stunting? Nah, menarik ini. Berarti kita akan mengutip yang diomongkan dokter ini pertemuan kedua ini. Bahwa stunting itu kembali lagi kalau dari definisinya memang pendek ya. Pendek itu artinya memang tinggi badan gitu. Jadi kalau secara definisi mungkin berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan memang tidak disebutkan di situ. Jadi mungkin bukan jadi aspek utamanya ya. Jadi memang melihat anak yang stunting kita lihat dari tinggi badan per usianya berdasarkan grafik WHO. Apakah dia masuk kategori pendek atau sangat pendek. Nah, di 2 kategori itu kita hanya bisa kalau sekali lagi kalau dokter ini bilang kalau tidak didiagnosa oleh tenaga kesehatan, kita ya hanya bisa bilang mungkin anak itu resiko gitu. Kalau belum diagnosa ya tidak akan pernah ada diagnosa anak itu stunting apa tidak. Nah, terus selain itu dipastikan memang untuk mencapai tinggi badan yang normal, jika memang tidak ada intervensi dari gen, memang masalah gizi itu jadi aspek paling penting kan. Kemarin dokter ini bilang 80% gizi, 20% genetik gitu. Nah, untuk tinggi badan saja baik itu memang kenapa tadi berat badan dimasukkan kriteria, karena memang berat badan harus naik dulu, sehat dulu, pasti tingginya akan mengikuti gitu. Ya. Nah, makanya tinggi badan anak kriterianya memang kalau mau melihat anak-anak yang beresiko biasanya kita lihat dari tinggi badan anak berusia pendek apa tidak. Baru kalau kita mau telah lebih jauh, apakah tinggi badan yang tidak bertumbuh itu disertai dengan pertumbuhan peningkatan berat badannya apa tidak? Kalau tidak, karena berat badan yang tidak meningkat ya, atau rata-rata cenderung turun, itu sebenarnya mengindikasikan anak sakit. Nah, anak sakit atau punya masalah, nah itu yang PR-nya nggak usah ngomong stunting dulu, segera atasi dulu masalahnya itu. Nah, makanya penting sekali makanan yang masuk ke anak-anak itu sangat penting. Berat badannya harus naik sesuai KBM. Nah, KBM itu kenaikan berat badan minimum. Para pemirsa bisa lihat di buku KIA ya. Di lembar KMS itu ada kenaikan berat badan minimum tiap bulan. Nah, ingat teman-teman kader itu akan bahasanya akan bilang anak kita tidak naik apabila tidak mencapai standar itu. Walaupun misalnya KBM-nya 2 on, kita naiknya 1 on, berarti akan diomongin tidak naik. Nah, jangan sakit hati gitu ya. Nanti dikira wah anak saya sudah dikasih makan gitu. Enggak. Bahwa itu sebenarnya jadi peringatan yang baik bahwa kita PR kita masih banyak. Nah, lalu terkait lingkar kepala. Nah, sebenarnya lingkar kepala itu nanti mungkin teman-teman ahli gizi yang sebenarnya bisa menjelaskan detail ya. Cuma kalau yang saya kutip dari Dokter Eni, sebenarnya lingkar kepala itu juga bisa menggambarkan sebenarnya pertumbuhan otak kita gitu. Makanya di program-program kami lingkar kepala itu menjadi salah satu aspek yang penting harus dilakukan di posyandu karena sekali lagi biasanya masalah gizi yang mengakibatkan pertumbuhan otak tidak maksimal itu memang biasanya diikuti kepala kecil atau yang biasanya disebut mikrosefal gitu. Nah, itu bisa dilihat juga di buku KIA di grafiknya. Kepala yang kecil memang disertai biasanya karena ada masalah gizi gitu. Ditambah lagi kalau kita ngomong lingkar kepala saja, sebenarnya kan kita pentingnya deteksi dini ya untuk semua penyakit ya, terutama untuk anak-anak itu. Yang kita takutkan adalah kepala yang besar malahan gitu karena ya yang kita kenal hidrosefalus itu pencegahan dini jadi kunci ya. Ya apapun itu ya, stunting pun dokter ini juga sampaikan seperti itu. Nah, kalau lingkar lengan, sebenarnya kalau lingkar lengan itu memang kan bisa menggambarkan kondisi lemak ya, kondisi lemak pada tubuh ya.
Nah, cuma kalau yang biasanya dokter ini sampaikan kepada kami itu memang akan kita fokuskan ke berat, tinggi, sama lingkar kepala. Cuma kalau melihat aspek anak itu beresiko stunting apa enggak, kita memang cukup lihatnya di tinggi badan terhadap usianya, di penilaian gizi tinggi badan terhadap usia. Jadi berat badannya belum dilihat dulu untuk melihat anak itu berisiko. Tapi apabila itu diperlukan diagnosa lebih lanjut, nah itu semua aspek tadi nggak bisa dilepaskan. Jadi berat badan harus naik, lingkar kepalanya juga harus normal ya. Lingkar lengan atasnya nanti mungkin dokter ini bisa menjawab yang di waktu yang lain ya. Atau teman-teman ahli gizi bisa menjawab. Pasti juga idealnya harus normal gitu. Nah, lalu di luar itu setidaknya ya jangan sakit. Jadi kalau kayak masalah rambut merah atau rambut kebiruan misalnya ada gitu ya. Sebenarnya selama perjalanan yang kami tahu dan yang dokter ini sampaikan tidak ada hubungannya gitu. Kecuali masalah yang ada itu ditimbulkan karena ada penyakit. Ya seperti yang kemarin cukup unik dalam pembahasan kami pada saat pelaksanaan program dengan dokter Eni. Kebetulan dokter Eni punya kakak yaitu namanya dokter gigi Jenny. Beliau ada spesialis gigi anak. Beliau menyatakan memang ternyata banyak sekali relevansi anak itu terganggu gizinya karena memang penyakit gigi. Nah ini yang sebenarnya juga jarang kita ketahui gitu. Jadi mungkin kita kembali lagi ke rambut ya, ke masalah rambut merah itu apakah menandakan anak itu resiko stunting apa enggak? Sebenarnya kembali lagi ke tinggi badan tadi. Nah untuk aspek-aspek yang lain dilihat saja apakah punya hubungan langsung dengan penyakit gitu. Nah kalau penyakit ya jelas berarti harus segera diintervensi. Jadi bukan masalah rambutnya merah apa tidak ya, tapi penyakitnya. Lalu gimana kalau yang terjadi misalkan tinggi badannya ini kurang, tapi aspek yang lainnya semua aman, itu gimana Kak Awi? Banyak sekali anak tinggi badannya pendek, tapi yang lain status gizi berat badannya bagus. Nah, yang paling penting begini Kak, kita mikirnya gini, kan kita nggak bisa mengukur, kemarin dokter ini sampaikan ya, saya ngutip saja, kita nggak bisa tahu pertumbuhan otak anak kita, perkembangan organ dalam anak kita itu bertumbuh dengan baik apa tidak. Nah, memang salah satu indikatornya untuk melihat itu memang kita lihat dari tinggi badan. Nah, kalau kita sudah melakukan apapun ya yang terbaik untuk anak, memberikan makan, berat badannya sudah naik, lingkar kepala bagus, lingkar lengannya bagus, tapi kok tingginya pendek, bisa saja di usia itu memang faktor genetiknya lebih dominan. Nah, tapi nggak usah takut karena kembali lagi stunting kita bukan fokus ke pendeknya sebenarnya ya, tapi kan kecerdasan dan fungsi organnya ya. Nah, yang penting kalau kita sudah memberikan yang terbaik terutama di 1000 HPK ini, setidaknya walaupun mungkin tingginya amit-amitnya masih pendek, setidaknya otaknya kita bisa menjamin ibaratnya sudah bisa bertumbuh dengan baik. Itu pertanyaan yang sudah dijawab ya, semoga sudah cukup menjawab. Ada satu pertanyaan lagi ini lucu. Ini mungkin dapat dari grup WA nih kayaknya nih Bu Cinta nih ya. Pernah dengar isu katanya semakin banyak anak stunting di desanya makin dapat banyak bantuan dan keuntungan dalam tanda kutip gitu. Jadi banyak pihak yang menstuntingkan demi mendapatkan keuntungan beberapa pihak. Maksudnya mungkin angka angka-angka yang disebar. Kalau sejauh ini Kak Awi seperti apa melihatnya? Ini ada dua cerita yang berbeda gitu ya. Ada desa yang seperti itu gitu ya. Pasti ada lah ya. Entah kayaknya kami belum menemukan kalau itu. Memang ada cerita bahwa dengan tingginya angka stunting bantuan banyak. Ya prinsipnya saya akan kembali ke masyarakatnya gitu. Kalau memang masyarakatnya berkenan soal itu ya kita mau gimana lagi gitu ya. Betul. Prinsipnya kalau saya yang penting gini, angka asli kasus stunting itu, nah itulah yang ada. Karena kalau tadi mending angkanya tinggi dapat bantuan gitu ya, angkanya ditinggikan dapat bantuan. Nah kalau kasusnya kebalikannya ini yang lebih ribet, harusnya anaknya dapat intervensi, ya kan? Karena mungkin jumlahnya banyak, tapi kok ternyata angkanya dinormalkan, dinormalkan. Akhirnya anak-anak yang perlu intervensi nggak dapat bantuan tadi. Nah ini malah yang menurut saya lebih bahaya. Ya. Makanya saya berharapnya siapapun yang mendengar ini kita sama-sama bisa mengawal gitu.
mengawal dan nggak cuma mengkritisi, ikut terlibat juga dalam misalnya posyandu tadi. Orang tua ya tugasnya sebagai orang tua, kalau kader ya melakukan tugasnya dengan baik gitu. Angka ya menghitung dengan sempurna, bukan sempurna kok, sempurna punya Tuhan ya. Menghitung dengan baik gitu ya, dengan prosedur yang sudah dilakukan ya. Masalah ada error dan sebagainya, kalau kita sudah dengan maksimalkan ya pasti akan minim gitu. Betul. Meminimalisasi itu semua ya. Oke, KW, keterbatasan waktu. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Bincang-Bincang Tangkas kali ini. Pertanyaan terakhir di sisa tahun ini yang tinggal beberapa hari. Program Tangkas ini nanti ke depan akankah terus dijalankan seperti apa? Lalu harapannya khusus di Wonosobo seperti apa ke depan? Kalau untuk program Tangkas sendiri kembali lagi kami LPTP sebagai mitranya Danone yang melaksanakan programnya Danone, kami akan melihat dulu gitu. Jadi apakah nanti antara pembahasan Danone dengan pemerintah Tangkas akan dilanjutkan, ya kita pasti akan mengikuti. Ya harapannya akan terus dilakukan karena memang PR-nya masih banyak dan jelas sekali kami berharap terutama saya pribadi kasus stunting di Wonosobo bisa ditekan dalam arti memang natural ya. Dengan semini mungkin syukur-syukur kita bisa ngejar target presiden di 14%. Supaya ya syukur-syukur bisa 0% ya 2045 misalnya. Amin. Jadi biar penerus-penerusnya Mas Dede ini ya. Iya betul. Saya juga calon orang tua kan jadi tahu banyak. Iya betul. Mas Dede siapa tahu nanti penerus yang akan jadi bupati kita gitu ya. Bisa diisi oleh orang-orang yang sangat berkompeten gitu, dan dari Wonosobo sendiri gitu. Luar biasa. Terima kasih KW untuk waktunya kali ini dan juga Bincang-Bincang Tangkas. Sama-sama Kak Dede. Mungkin sementara ini masih jadi edisi terakhir ya. Iya. Kita tunggu ke depan mungkin ada bentuk kerjasama yang lain atau mungkin dengan talkshow ataupun yang lain. Semoga ke depan mungkin talkshow-nya berakhir, tapi harapannya semua